Oke guys, jadi mantan Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara mendorong KPK untuk memeriksa wali kota Medan sekaligus menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, karena namanya disebut saat sidang korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Pak, ada kesempatan untuk kita melihat seberapa independen KPK dan apakah betul KPK hanya menghajar lawan politik pemerintah atau penguasa. Di sidang kasus korupsi beberapa hari yang lalu, di kasus korupsinya Gubernur Maluku Utara, itu muncul Kasuba, ya, Abdul Ghani Kasuba. Muncul nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Karena soal izin tambang yang mereka miliki disebut sebagai Blok Medan, ya. Nah, banyak yang mempertanyakan kenapa KPK tidak memanggil mereka, menghadirkan mereka. Menurut Pak Mahfud, apakah harusnya mereka hadir? KPK tidak boleh membiarkan ini satu. Tetapi bahwa ini belum waktunya, kan belum vonis kan. Yeah. Meskipun itu sudah menjadi fakta persidangan, kita lihat vonisnya kan dulu, kayak apa kan gitu kan. KPK sudah mulai sih memanggil itu. Dan menurut saya, ya kalau ingin menegakkan hukum benar, menghilangkan kesan bahwa ini tidak pandang bulu. Seharusnya Bobi dipanggil. Seharusnya dipanggil paling tidak kan. Anda disebut kan gitu. Blok Medan itu ini katanya gitu. Kalau enggak ya enggak usah takut, enggak apa-apa toh. Kan malah gagah orang datang dipanggil. Dulu saya minta diperiksa tuh dulu oleh KPK. Yang kasus Kota Waringin Barat tuh kan udah mau di sana. Katanya hakim MK mendapat sekian, Pak Mahfud sekian. Ada di media, saya datang ke KPK nih, saya minta diperiksa, katanya saya nerima uang dari sini lewat kiai, seorang kiai di Cirebon, katanya saya dibayar 4 miliar, kiai Cirebonnya siapa? Saya bilang begitu. Nah, akhirnya hilang juga. Saya datang ke Pak Sutarman waktu itu, Kabar Eskrim juga. Pak, ini saya minta diperiksa sama dia. Bapak bukannya harus izin presiden, katanya. Enggak, izin presiden itu formalitas. Kalau saya suka rela minta diperiksa kan enggak apa-apa. Saya bilang, saya datang bertiga dengan Pak Haryono, Bu Maria datang, minta diperiksa. Saya dituduh korupsi, tolong periksa saya bilang. Kalau betul ada indikasi dan cukup bukti, tahan kami bertiga, gitu. Waktu itu, lah sekarang tuh pejabat begitu dok, minta diperiksa kenapa sih? Nggak usah rumit-rumit kalau memang bersih. Daripada gosipnya berkembang kemana-mana gitu ya? Berkembang. Wah, saya dulu datang, ketuanya Pak Busro, Pak Tumpah Haturangan. Kan dipilih kan, diberi tanda terima, Pak Mahfud menyampaikan laporan dirinya difitnah, ditulis gitu, saya pun tolong ditambah satu dan minta diperiksa, saya bilang, diperbaiki nih tanda terima, minta diperiksa, bukan hanya saya melapor, saya bilang, ditambah dan minta diperiksa gitu. Pak, bagaimana kemudian mengakhiri ya? Kalau semakin ke sini KPK semakin tidak kredibel gitu ya, lalu dituding bahkan sebagai alat untuk menggebuk lawan penguasa. Apakah balik lagi seperti Pak Mahfud mengatakan bahwa ada momentum untuk memperbaiki? Iya, momentum. Ada momentum yang sangat bagus. Ada dua momentum sekarang. Satu momentum yang paling penting itu adalah pergantian presiden secara resmi dan sah. Itu pada tanggal 20 Oktober. Nah, kita berharap Pak Prabowo itu menertibkan ini semua agar semuanya berjalan sesuai hukum. Lalu momentum yang kedua, sekarang ini sedang terjadi seleksi Capim KPK dan calon Dewas KPK. Ini supaya tim seleksinya kemudian memilih nama-nama yang baik, sehingga ketika Presiden memilih sebagian darinya, itu semuanya udah baik. Sehingga ketika juga Presiden sudah memilih sebagian, disampaikan ke DPR semua sudah akan terpilih yang terbaik-terbaik. Itu kalau ingin memperbaiki. Tapi itu tidak akan ada gunanya yang kedua ini kalau nanti presidennya tidak punya komitmen untuk mengembalikan marwah KPK. Nah iya Pak, saya ingin menanyakan itu lebih lanjut karena ketika banyak orang yang ragu dan tetap ragu pada Pak Prabowo akan menegakkan hukum dan mengembangkan demokrasi, Pak Mahfud dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan masih memiliki harapan kepada Pak Prabowo. Apa yang mendasari harapan itu, Pak? Saya mendasari harapan pertama pada sistem konstitusi kita. Itu dulu, bahwa menurut konstitusi kita, presiden itu mempunyai kekuasaan di bidang eksekutif, kekuasaan yang tertinggi di bidang eksekutif,
mempunyai separuh kekuasaan di bidang legislatif karena dia bersama DPR menjadi lembaga legislatif. Itu pada sudut sistem ketatanegaraan, sistem konstitusi. Yang kedua, sudut personalnya Prabowo. Prabowo ini menurut saya, menurut pengalaman saya, punya modal yang cukup untuk bisa dipercaya, ya, menata ini. Karena yang lain sudah dikalahkan, gitu kan? Anies sudah kalah, Ganjar, dan saya Nggak ada sudah. pilihan lain, Prabowo Nggak ada yang pilihan kita, lain. Prabowo yang harapan kita menjadi presiden kita. Dan kita letakkan ini kekuasaannya di bawah konstitusi. Kita dorong untuk tidak takut kepada siapapun. Saya selalu mengatakan dia punya modal untuk itu. Dia Sabta Margais, dia nasionalis. Karena selama menjadi kerja di TNI, sumpahnya menjunjung Pancasila dan Undang-Undang Dasar, jujur, setia dan seterusnya, taat pada hukum dan seterusnya. Nah itu modal bagi dia dan itu personal bagi dia, pengalaman karir politiknya. Lalu saya juga kenal komitmen-komitmen pribadinya. Komitmen pribadinya itu bisa dibaca di kampanye tahun 2024, kampanye tahun 2019, juga kampanye di tahun 2024 ini 3 kali pilpres. Dia selalu mengkampanyekan demokrasi dan penegakan hukum. Ada nggak pengalaman pribadi Pak Mahfud dengan Pak Prabowo sehingga Bapak yakin bahwa dia memiliki ini pribadi. Saya tahun 2014 kan jadi ketua tim suksesnya dia. Iya, Prabowo Hatta ya. Sebelum itu saya ketemu Pak Prabowo berbicara berdua di Halim, ya. Di Bandara Halim maksudnya. Iya, sebelum diumumkan bicara, Bapak saya setuju mendukung Bapak. Bukan karena apa-apa, tapi pilihan strategi penataan Indonesia aja Pak Jokowi itu populisme, gerakannya ke bawah, oke rakyat, tapi saya lebih suka strukturalisme seperti Bapak. Yang ditertibkan ini pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga, saya bilang. Organisasinya sudah ada, tapi pejabat-pejabatnya dalam arti struktural ini banyak yang tidak beres. Nah, kita tangani ini. Dan kalau saya jadi tim sukses Bapak dan Bapak menang, nanti saya ingin berkiprah di bidang penegakan hukumnya. Waktu itu bayangan saya itu menata Kejaksaan Agung, bayangan saya. Oh, setuju Pak Mahfud. Tulis tanda tangan Pak Prabowo. Bahkan dia itu di konsep yang dia buat itu, saya itu akan dijadikan menteri utama. Oh ya. Tertulis. Kalau saya bersepakat Pak Mahfud menjadi ketua ini, saya capres. Kalau nanti menang, Pak Mahfud itu menjadi menteri utama. Saya bilang, Pak, tidak ada menteri utama. Apa Pak Mahfud? Menko. Nah, dicoret tangan dia tulis menteri koordinator. Di bidang nanti nangani masalah-masalah hukum. Dan kemudian pada waktu itu karena saya waktu itu orang NU dan ikutlah membicarakan Menteri Agama yang dari NU. Oh setuju Pak Mahfud, tapi ini ya nanti catatan. Tambah catatan lagi di tantangan dia. Dengan catatan nanti ini akan secara final dikonsultasikan dengan Kiai Akil Siroj. Ketua Umum PBNU. Sebagai Ketua Umum PBNU. Itu tertulis ada tanda tangannya, sampai sekarang saya simpan. Yang Suratnya tanda tangan, iya saya tanda tangan, Pak Prabowo tanda tangan, Pak Hatta Rajasa tanda tangan. Nah, yang ngantar minta tanda tangan ke Pak Hatta Rajasa itu Pak Mas Duki. Mas Duki Badowi. Kalau saya tanda tangan di depan dia, gitu. Nah itu masih ada sampai sekarang. Ini adalah modal menurut saya bagi Pak Prabowo bahwa dia tuh punya pikiran seperti itu, menata hukum dari sudut pejabat-pejabat yang brengsek. Oke guys, jadi saat ini memang publik sangat dikejutkan nama Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution terseret dalam dugaan korupsi yang melibatkan Abdul Ghani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara, dan menjadi berita viral guys. Sehingga hal ini telah mencuri perhatian masyarakat, termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tidak memandang bulu dan mendorong untuk memeriksa Wali Kota Medan Muhammad Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu soal blok Medan guys. Merespon pernyataan Mahfud MD itu, ternyata Bobi Nasution pun tiba-tiba berbicara, lebih memilih menghindar dari wartawan dan masuk ke dalam mobilnya serta lalu lintas pergi. Saya ikut saja, ucap Bobi Nasution saat menghadiri acara di lapangan Candika, Kota Medan, Jumat siang 9 Agustus 2024 guys. Bobi Nasution terkesan irit bicara merespon Mahfud MD soal KPK diminta periksa blok Medan guys. Jadi apakah itu benar atau tidak,
berharap itu cuma isu liar ya guys ya, tidak beneran. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.